dengan DPR yang bekerja selama 5 tahun, bahkan kurang dari 5 tahun, misalnya PAW kan gitu. Betul. Mereka mendapatkan pensiun sampai seumur hidup. Nah, layakkah itu? Adil bagi masyarakat? Dengan posisi ini, tentu ini hanya bisa diakses oleh kalangan DPR saja, tapi masyarakat tidak banyak. Di mana posisi buruh yang saat ini berjuang 20 tahun? Di mana saat ini posisi guru yang saat ini mengabdi terhadap negara tapi belum diangkat sebagai ASN? Ya. Mereka untuk hidup aja susah, apalagi mendapatkan dana pensiunan. Kita melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi dengan melihat kembali apa pasal-pasalnya yang benar yang dilanggar dari Undang-Undang Dasar. Jelas di sini kalau saya menggarisbawahi ada berapa azas yang dilanggar ya. Dalam konteks hukum tentu uji materi adalah salah satu cara kita untuk judicial review ya, artinya undang-undang yang sudah pernah dibuat terhadap Undang-Undang Dasar. Seperti itu. Nah, tinggal apakah nanti kebijakan terhadap pensiunan ini apakah dihapuskan ataukah nanti dikaji dengan fase-fase seperti apa? Misal contoh jabatan lebih dari 1 periode baru bisa diberikan, ataukah lihat lagi kebijakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Taufik Usman dalam Lentera Lebih Dari A1. Kita membahas mengenai gaya hidup ya dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dinilai tidak berorientasi kepada kepentingan masyarakat luas. Bagaimana Dewan mempertontonkan ya gaya hidup yang ini jauh sekali dengan kondisi masyarakat, dengan poya-poya, flexing dan segala macam, ini tentu akan melukai juga masyarakat. Nah, ini kadang-kadang berbanding terbalik antara kinerja dan fasilitas yang mereka dapatkan, termasuk juga bagaimana publik dikejutkan dengan adanya uang pensiun bagi anggota DPR RI. Banyak muncul pro kontra, mayoritas juga banyak yang tidak setuju terhadap kebijakan tersebut karena dinilai akan memberatkan kondisi ekonomi, terutama dengan program pemerintah yang efisiensi anggaran seperti sekarang ini. Saya tidak sendirian akan membahas lebih lanjut persoalan tersebut. Bersama kita ada Bung Aulia Aziz Al-Haki, Sarjana Hukum, Master Hukum, CCLE, CPARB. Beliau adalah advokat, seorang arbiter yang cukup ternama di Sumatera Selatan. Bagaimana pandangan beliau nantinya akan kita bahas. Apakah beliau juga termasuk yang kelompok yang kontra ataupun yang pro terhadap adanya dana pensiun tersebut. Kita sapa dulu, Bung Aziz. Oke, siap. Sehat, Bung Aziz ya? Alhamdulillah sehat. Bung Aziz, kita berbicara, publik dikejutkan bagaimana anggota DPR RI ternyata juga ada uang dana pensiun. Anggota DPR RI yang dianggap sudah sangat mapan, ternyata juga masih membebani ya, dan tanda kutip membebani keuangan negara mendapatkan dana pensiun. Komentar Anda, Bung Aziz? Ya, jadi seperti ini. Terima kasih Bung Taufik sudah mengundang saya. Ini permasalahan yang sangat perlu kita bahas ya, baik dari sisi regulasi maupun juga sisi keadilan di masyarakat. Nah, secara regulasi terkait masalah pensiunan DPR ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang hak keuangan dan administrasi pejabat negara. Nah, kita tidak berbicara tentang sah atau tidak undang-undang tersebut, tapi kita berbicara masalah adil atau tidak. Karena yang sah, hukum yang sah belum tentu adil. Tapi secara hukum sebenarnya mereka tidak melakukan pelanggaran seperti itu, Bung Aziz ya? Ya jelas, aturannya jelas. Jelas ya? Iya. Nah, ini kan publik juga berharap agar adanya sikap tegas gitu ya. Ini dana pensiun ditiadakan gitu, Bung Aziz. Nah, sejauh ini apa yang bisa dilakukan oleh katakanlah elemen masyarakat terhadap persoalan ini gitu, Bung Aziz? Ya, karena kita ini negara hukum, semua berdasarkan hukum. Ya, ada cara yaitu kita melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi dengan melihat kembali apa pasal-pasalnya yang benar yang dilanggar dari Undang-Undang Dasar. Jelas di sini kalau saya menggarisbawahi ada berapa azas yang dilanggar ya. Yang pertama itu adalah yang namanya kepatutan dan kelayakan. Kita melihat masa jabatan DPR ini 5 tahun sudah bisa mendapatkan hal yang seperti itu kan gitu kan.
di mana lagi kualitasnya juga belum Betul. tentu teruji, Iya. dan masalah seperti itu. Yang kedua, ada yang namanya equality before the law. Ya. Oke. Jadi dalam pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 itu bahwasanya setiap orang itu harus mempunyai akses yang sama di Oke. hadapan negara, di hadapan hukum. Mhm. Nah, dengan posisi ini tentu ini hanya bisa diakses oleh kalangan DPR saja, tapi masyarakat tidak banyak. Di mana posisi buruh yang saat ini berjuang 20 tahun? Di mana saat ini posisi guru Iya. yang saat ini mengabdi terhadap negara tapi belum diangkat sebagai ASN? Oke. Ya. Mereka untuk hidup aja susah, apalagi mendapatkan dana pensiunan seperti itu. Bung Ajis, bisa saja argumen Anda kan seperti itu. Tapi anggota Dewan juga kan mengklaim bahwa mereka sudah bekerja nih. Ya, Kami sudah berkontribusi nih untuk kepentingan masyarakat, negara. Anda sepakat itu, Bung Ajis? ya kalau kita lihat dengan kondisi sekarang, ya kalau memang masyarakat puas tentu tidak terjadi demo, Oh, kan gitu. Demo besar-besaran kemarin. betul, betul. Nah, artinya ada permasalahan urgen yang perlu di cross check secara bersama, yang perlu ini menjadi perhatian kita bersama agar negara ini dapat dikelola dengan baik, Betul. kan gitu. Nah, kalau kita melihat saat ini ya sudah tidak asing lagi. Kita melihat bahwasanya dalam ruang sidang pun juga DPR banyak yang bolos, kan gitu. Kita melihat juga banyak yang terlibat dalam kasus korupsi. Iya. Bagaimana negara begitu perhatian dengan DPR yang bekerja selama 5 tahun, bahkan kurang dari 5 tahun, misalnya PAW, kan gitu. Betul, betul, betul. Mereka mendapatkan pensiun sampai seumur hidup. Nah, layakkah gitu? Adilkah bagi masyarakat, kan gitu? Ini tidak logis gitu, Bung Ajis ya? Saya rasa tidak logis. Tidak logis ya? Ya. Sebenarnya apa yang harus dilakukan gitu, Bung Ajis? Misalnya, apakah memang kita harus dalam konteks katakanlah uji materi seperti itu ke MK, Bung Ajis? Ya, harusnya uji materi. Ya. Tentu ada pembahasan yang sangat-sangat perlu dikhususkan kembali. Betul. Apakah ini dihapuskan ataukah ini dikaji ulang? Ya, dalam konteks hukum tentu uji materi adalah salah satu cara Oke. kita untuk judicial review ya, Hmm. artinya undang-undang yang sudah pernah dibuat terhadap undang-undang dasar. Oke. Seperti itu. Nah, tinggal apakah nanti kebijakan terhadap pensiunan ini apakah dihapuskan ataukah nanti dikaji dengan fase-fase seperti apa? Misal contoh jabatan lebih dari 1 periode baru bisa diberikan, Oke. ataukah lihat lagi kinerjanya seperti apa? Gitu. Kembali ke revisi ya. Ya, Aturan kembali main yang aturan selama mainnya. ini berlaku gitu. Benar. Oke, Bung Ajis, ini untuk daya dorong, apakah memang katakanlah perlunya semacam aksi gitu, Bung Ajis? Mungkin pihak Anda mungkin sudah men-setting ini, ada aksi seperti itu, atau seperti salurannya seperti apa gitu, Bung Ajis? Ya, saya rasa kayak gini. Sekarang kan sudah ada juga teman-teman kita di Jakarta yang melakukan uji level review ya, bahasanya kan, Oke. terhadap aturan ini. Tentu ini kita dorong, kita awasi secara bersama bagaimana proses berjalan di sana, kan gitu Betul, kan. betul. Nah, kalau dari desakan itu kan sebenarnya sudah muncul dari demo-demo sebelumnya ya. Iya, iya. Bahwasanya terhadap gaji DPR terlalu tinggi, ada dana pensiun itu sudah muncul. Nah, tinggal bagaimana implementasinya karena memang kondisinya saat ini sangat berbeda. Sangat berbeda ya. Ya, dengan keterbukaan publik ya, dengan efisiensi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo tentu ini sangat-sangat tidak mendukung. Sedangkan DPR tersebut dipilih ya, dia itu adalah pejabat politik ya, Iya. bukan pejabat birokrasi yang memang jenjang karirnya jelas kan Iya, gitu. oke. Bung Ajis, DPR juga manusia biasa. Mereka juga butuh hidup pasca mereka tidak menjabat lagi. Nah, apakah fair kalau dana pensiun ini harus kita tiadakan gitu, Bung Ajis? Ya, saya rasa fair, sangat-sangat fair. Fair ya? Karena apa? Kembali lagi, mereka itu adalah wakil rakyat Oke. yang kita tugaskan, mandataris rakyat, Oke. ya kan itu, yang harus menyelesaikan urusan rakyat. Iya. Nah, saat ini kita lihat bagaimana pendapat masyarakat tentang DPR kita gitu. Anda optimis uji materi akan mengakomodir kepentingan masyarakat gitu, Bung Ajis? Ya, saya rasa ada hal-hal yang dipertimbangkan oleh Majelis Mahkamah Konstitusi gitu ya. Tentu nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Oke. Kembali ke karakteristik ya, anggota DPR dinilai tidak sinkron ya dengan kondisi masyarakat sekarang. Anda melihat bahwa budaya malu sebenarnya sudah mulai tergerus gitu, Bung Ajis, di kalangan anggota DPR RI atau seperti apa? Ya, saya rasa memang permasalahan ini panjang sih, sebenarnya bukan masalah dana pensiun saja. Oke. Tapi kita lihat bahwasanya dari partai politik saja, partai politik tidak bisa menentukan kader-kader mana yang bisa terpilih, Iya, kan seperti itu. betul. Artinya pendidikan politik banyak yang perlu kita ubah ya. Salah satunya tentang sistem pemilihan kita, apakah Oke. terbuka, tertutup, kan gitu. Betul. Sehingga DPR yang terpilih pun juga adalah DPR yang memang benar-benar tahu tentang ideologi partainya, perjuangan garis partainya, kan seperti Oke. itu. Ada terminologi juga, Bung Ajis. Perlunya kos ya, Iya. uang politik. Mungkin ini salah satu juga untuk katakanlah menghandle uang politik pasca mereka tidak lagi menjabat. Atau mereka juga masih berharap juga
mungkin dalam waktu tertentu mereka akan kembali lagi masuk gelanggang seperti itu. Nah, apakah ini juga bisa digunakan gitu argumen seperti ini, Bung Ajis? Iya, ini permasalahan kita bersama. Sebenarnya money politik ini kembali lagi. Kos politik itu kan besarnya kenapa? Karena money politik kan gitu. Betul. Nah, money politik ini kan bisa dikatakan hal yang merugikan masyarakat Iya. tapi dinikmati. Iya. Artinya ada yang salah, sistem yang salah. Betul. Dan kita sebagai masyarakat juga harus berbenah, harus tahu bahwasanya setiap pilihan kita nih menentukan arah garis besar Kedepannya, ke depannya negara kita kan gitu. Iya. Ada penilaian juga asumsi ini dana pensiun kecil jumlahnya gitu, Bung Haji. Iya. Sebenarnya tidak harus dipersoalkan. Anda sepakat bahwa sebenarnya ini bukan ancaman terhadap ekonomi kita gitu, Bung Haji? Ya, kita bukan berbicara masalah kecil atau besar dana pensiun. Oke. Dana pensiun tersebut kan memang bisa dikatakan kecil ya karena hanya 60% dari gaji pokoknya. Total Jadi gaji misalnya pokok, gaji pokoknya sekitar 4 juta, mungkin mereka mendapatkan 2 juta sekian lah sampai Betul. 3 juta. Tapi kita lihat lagi dengan semangat Bapak Prabowo, Bapak Presiden Iya. kita bahwasanya efisiensi anggaran, tentu itu salah satu objek yang menjadi pilihan juga. Betul. Alangkah baiknya anggaran tersebut digunakan untuk pendidikan atau membantu MBG dan Iya, sebagainya kan iya, gitu. iya. Sejauh ini yang dilakukan oleh rekan-rekan di Sumatera Selatan apa, Bung Aziz? Apakah sudah katakanlah minimal melakukan pendekatan terhadap anggota DPR RI yang asal Sumsel untuk persoalan ini atau seperti belum? Saya rasa belum kelihatan. Heeh. Atau bentuk pressure lain gitu, Bung Aziz? Ya, saya rasa belum kelihatan, belum ini. Belum itu ya? Iya. Itu mulai dari mana sebenarnya, Bung Aziz? Apakah memang kita hanya berharap dari Mahkamah Konstitusi uji materi? Ya. Atau sebenarnya bisa pola lain yang dilakukan oleh kawan-kawan untuk mendorong ini supaya katakanlah berhasil seperti itu? Bung? Ya, tetap kembalinya setiap undang-undang yang sudah dibuat perlu diuji kembali apakah Oke. sudah sesuai Oke. ataukah sudah kredibel dengan kondisi sekarang kan gitu Hmm. terhadap undang-undang dasar. Nah, tempatnya adalah Mahkamah Konstitusi Oke. tadi gitu. Kalau mereka beralibi, kami dulu sebelum jadi mengeluarkan kos yang banyak seperti kita awal tadi, sehingga kami juga perlu juga katakanlah kos rasional untuk berikutnya. Apa bisa dibenarkan gitu, Bung? Saya rasa tidak bisa dibenarkan karena banyak juga anggota DPR itu yang memang karena perbuatannya, karena jasanya, karena apa ya program-programnya yang memang dirasakan masyarakat, mereka terpilih itu bukan karena kos yang besar. Bisa Ada jadi. juga seperti itu. Tapi kebanyakan dengan apa ya demokrasi yang cukup liberal saat ini, ya saya rasa itu sudah menjadi resiko mereka kan gitu. Oke. Kenapa negara harus sibuk memikirkan terlalu jauh kan? Betul. Gitu. Isu ini kan kita berharap tidak hanya sekedar apa katakanlah hanya wacana di atas gitu ya, Bung Aziz ya, harus dikawal betul. Nah, ini kawan-kawan di Sumsel nih misalnya gitu kan, kita minta ini bentuk konkretnya apa yang dilakukan supaya isu ini tetap terjaga dan bisa goal seperti itu, Bung Aziz. Ya, saya rasa sebenarnya kami selaku kuasa hukum juga ya, selaku pengacara dari bulan sebelum ada di demo kami sudah membuat sebenarnya. Oke. Ya sudah membuat draft uji Iya. materi, cuma memang belum sempat saja untuk Iya. mengajukan ke Mahkamah Konstitusi kan itu. Tapi minimal kita ngasih support ya, ngasih Betul. support, ngasih semangat kepada kawan-kawan di sana bahwasanya ini toh ini permasalahan kita bersama loh gitu. Betul. Bukan permasalahan segelintir orang yang sedang berjuang. Gitu. Iya, iya. Bung Aziz, Anda tidak khawatir anggota DPR malah melempem karena dianggap wah dana pensiun ini kita sudah nggak ada lagi. Anda tidak melihat ada kecenderungan seperti itu? Ya, kembali lagi. Tujuan kita menjabat itu apa? Oh. Adalah bentuk pengabdian. Kembali pada niatnya Iya. masing-masing kan gitu. Oke. Kalau memang dia memikirkan untuk negara ya tentu kembali lagi kan gitu. Iya. Kecuali dia memang tidak konsentrasi kepentingan masyarakat gitu. Bung Aziz. Iya. Oke. Bung Aziz, ini kan perjuangan ya, katakanlah seperti itu. Kita berbicara mengenai solid atau tidaknya perjuangan ini. Nah, sejauh ini apakah kawan-kawan dari daerah lain ini mendukung gitu, Bung Aziz? Atau satu suara ya terhadap gagasan ini gitu, Bung Aziz? Saya rasa satu suara. Cuman memang perjuangan ini kan ketika kita daerah, kita KMK kan butuh kos kan Betul. gitu. Tentu itu menjadi problem juga bagi Oke. kawan-kawan di sana. Tapi semangat itu harus tetap dihidupkan. Jangan sampai selesai demo bubar jalan kan Oke. gitu. Terus harus bisa kita kawal gitu. Saya berharap kawan-kawan di luar daerah pun juga sama. Atau Sumsel menjadi pilot project itu, Bung Aziz, siap seperti itu mungkin Anda? Ya kalau saya siap, Oke. ya pasti kita siap Siap, ya. untuk mengawal perjuangan tersebut Oke, gitu. oke. Bung Aziz, kembali ke undang-undang tadi ya. Kita uji materi mengenai di Mahkamah Konstitusi ya. Ini konkretnya seperti apa, Bung Aziz, yang bisa dilakukan di Mahkamah gitu, Bung Aziz, terhadap persoalan ini? Ya, kembali lagi bahwasanya kondisi sekarang ini sudah tidak relevan. Itu yang perlu kita bahas di Iya. sana kan gitu.
negara saat ini sedang terseok-seok, ekonomi kita terseok-seok kan gitu kan. Di Mahkamah Konstitusi ya, MK gitu ya. Realnya seperti apa perjuangannya gitu, Bung Ajis? Ya, di sana tentu banyak kajian-kajian dari berbagai kondisi ya, baik dari segi hukum, sisi keadilan sosial ya, maupun ekonomi. Ya. Khususnya misalkan kita kalau lihat dari sisi akuntabilitas ya, keuangan negara tadi, bahwasanya keuangan negara harus digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Apakah dengan memberikan ini dapat bisa dikatakan memberikan bagi kepentingan masyarakat banyak kan bisa ini kan. Bung Ajis berbicara mengenai etika, ini kan agak multitafsir juga. Ya. Kadang-kadang parameternya agak sulit ya terukur seperti itu. Nah ini seperti apa gitu Bung Ajis? Ya kita melihat lagi kembali bahwasanya DPR ini adalah lembaga legislatif ya, bukan birokrasi kan. Bahwasanya mereka menjabat itu hanya 5 tahun, ya bisa terpilih kembali. Salah satu contoh kita lihat bahwasanya DPR pada periode 2019-2024 itu ada sekitar 230 lebih yang tidak terpilih. Dan ini menjadi objek beban negara kembali kan gitu. Betul. Nah, bagaimana ke depan dan bagaimana sebelumnya? Nah, kalau uang ini kita kelola dengan baik, negara kelola dengan baik, tentu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak. Contohnya di pendidikan, di kesehatan dan sebagainya. Kalau usulan pihak Anda setelah mereka tidak menjabat lagi atau pensiun, idealnya apa yang mereka bisa dapatkan gitu Bung Ajis? Oke, ada beberapa negara ya, negara maju seperti Eropa, Inggris itu memberlakukan bahwasanya memberikan kepada anggota parlemen dana pensiun tersebut ketika mereka menjabat lebih dari 1 periode. Nah, ada juga negara-negara lain yang memberikan kompensasi ketika mereka sudah menjabat. Nah, saya rasa bisa diberikan kompensasi ketika memang tidak bisa dihapuskan. Ada katakanlah standarisasi aturan. Ada ya, benar. Ada standarisasi seperti itu ya. Ada katakanlah Bung Ajis, ini kan sudah masuk ranah MK gitu ya. Nah, ini kawan-kawan di Sumsel, advokat, arbiter segala macam ini, apakah ada keinginan untuk membackup ini? Misalnya ada puluhan atau ratusan dari Sumsel untuk membackup persoalan di MK ini, Bung Ajis? Ya, saya rasa permasalahan bangsa ini banyak. Ya. Tentu ini ada salah satu khusus permasalahan yang perlu kita perjuangkan juga. Nah, tentu saya mengajak kepada kawan-kawan advokat di Sumatera Selatan, yuk kita sama-sama berjuang. Ini adalah hak kita bersama. Ini adalah perjuangan masyarakat bersama. Siapa lagi kalau bukan kita sebagai pengacara, ya, penegak hukum yang mampu memberikan fasilitas kepada mereka untuk berjuang. Betul. Apakah Anda setuju atau sudah siap kalau Anda dicap sebagai katakanlah advokat berseberangan dengan anggota DPR RI nanti, terutama dari DPR RI yang sudah tidak lagi menjabat dari asal Sumatera Selatan, Bung Ajis? Ya, saya rasa tidak apa-apa. Sebenarnya saya juga orang partai gitu. Saya orang partai, tapi saya tidak setuju terhadap kondisi yang seperti itu dengan kondisi masyarakat sekarang. Bung Ajis, statement terakhir Anda, silakan Bung Ajis. Ya, saya sebagai pengacara melihat bahwasanya rasa keadilan masyarakat ini adalah suara hukum yang paling murni. Ya. Tentu ketika hukum itu tidak adil, kita berkewajiban untuk menyelamatkannya ya. Bertujuan untuk tentu memandang bahwasanya rasa keadilan masyarakat ini adalah suara hukum yang paling murni. Maka saat aturan tak lagi adil, tugas kita adalah mendorong perubahan ini baik cara mengkritisi kajian maupun partisipasi publik. Nah, revisi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1990 ini adalah kepastian yang harus disegerakan karena itu sudah tidak sesuai atau tidak relevan dengan kondisi saat ini. Ya. Tentu kalau ini semakin dihambat akan menyebabkan krisis kepercayaan bagi masyarakat terhadap sistem politik kita. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bung Ajis. Bung Aulia Aziz Al-Haki, sarjana hukum, master hukum, CCLE, CPARB ya. Beliau advokat, salah satu juga arbiter di Sumatera Selatan. Bagaimana beliau sudah men-stressing mengenai dana pensiun. Jangan sampai ini menjadi bola liar ya. Harus juga etika dibalut dengan persoalan hukum. Kepentingan masyarakat harus diutamakan. Sebagai wakil rakyat, tentu kita menunggu bagaimana komitmen Anda terhadap persoalan di tengah masyarakat yang sampai sekarang memang belum begitu baik-baik saja seperti itu ya. Benar. Saya Taufik Usman, kita akan kembali dalam Lentera lebih dari A1 berikutnya. Selamat siang. Terima kasih.